Yang sedang menyulam itu permaisuri dari musuh kita. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Aku akan menyambar dia. Kalian jaga-jaga kalau sampai dayang-dayang itu mengganggu. Tutup pintu gerbang. Goblok. Mereka sudah keluar. Ada apa? Kamu Dayang Gusti Putri, bukan? Benar, Gusti Prabu. Ampun, Gusti. Ketiwasan. Gusti Putri diculik orang. Diculik? Kalau bicara yang jelas, jangan gerusa-gerusu. Ada 3 orang perempuan yang bisa terbang. Tiba-tiba melayang dan menyambar Gusti Putri. Maaf, Gusti Prabu. Hamba mohon diizinkan untuk bertindak. Mereka pasti orang-orang yang menaruh dendam kepadaku, Kakang Madrim. Aku curiga ini perbuatan siluman serigala. Gusti Prabu masih ingat di mana sarang mereka? Kalau tidak keliru, di Bukit Gua Siluman, dekat perbatasan dengan Linggapura. Kalau begitu, hamba pamit, Gusti Prabu. Aku segera menyusul, Kakang. Katiwanda dan Mayuda ikut aku. Yang lain berpamitan. Rupanya siluman itu masih menaruh dendam kepadaku. Hari ini kalian berhasil mengobrak-abrik komplotan Guragada. Saudagar gadungan itu nampaknya marah sekali. Dan dia minta bantuan Bayangkara Raja untuk menangkap kalian. Silakan. Aneh sekali negeri ini. Prajurit negara malah membantu bermocorah untuk menangkap orang yang berhasil mengobrak-abrik bajingan-bajingan itu. Ini kembang jenar, Ditya. Negeri di mana prajurit dan bajingan sulit sekali dibedakan. Dua-duanya sama-sama menindas rakyat kecil. Apakah semuanya begitu, Ki? Saya yakin tidak. Tentu masih ada senopati maupun prajurit yang memiliki hati nurani. Seharusnya memang selalu ada tentara yang membela rakyat kecil. Karena itulah tugas mereka, selain membela negara. Ya, begitulah. Sayangnya, mereka yang budi pekertinya baik hanya sedikit sekali dibanding dengan yang rela menggadaikan harga diri mereka dengan bekerja sama untuk memeras para pedagang dan rakyat kecil.
benar-benar negeri bobrok. Dan negeri bobrok pasti dipimpin juga oleh seorang raja yang juga jiwanya bobrok. Bagi dengan temanmu. Ayo ambil. Aku mau menghadap Gusti Betara. Beliau ada di dalam? Hari ini tidak ada penghadapan, Tuan. Biasanya, Gusti Betara tidak mau diganggu. Gusti Betara sedang menikmati suara kutut manggung. Kamu cukup melaporkan kedatangan Juragan Guragada. Beliau sudah tahu. Iya. Dia mau enaknya saja. Dia malah menuding kita bahwa kita tidak mampu menjaga keamanan. Padahal selama ini mereka yang mengeruk kekayaan dengan memeras para pedagang, bahkan rakyat kecil. Kakang Senopati, sebenarnya saya sudah sangat kesal dengan perilaku anak buah Guragada. Dari dulu mereka yang membuat onar. Mereka dengan licik membuat kerusuhan di tempat yang terpisah-pisah. Sehingga kita mendapat kesulitan untuk memadamkannya. Korban fitnah pertama dari Guragada adalah Patih Suradira. Dia disudutkan sebagai patih yang tidak mampu menjaga keamanan negara. Dan seluruh senopati dan narpati yang sudah disuap Guragada memusuhinya. Itu yang membuat sampai Gusti Betara mengusir Kakang Patih. Ya. Dan Guragada diam-diam menemui Gusti Betara. Menawarkan jasa untuk bisa mengamankan Kembang Jenar dari kerusuhan dan keonaran yang sebenarnya mereka ciptakan sendiri. Kalau kedua perusuh itu tidak segera diselesaikan, pasti tidak akan ada lagi pedagang mancanegari yang mau berniaga di sini, Gusti Betara. Bukankah itu sudah menjadi tugasmu, Guragada? Betul. Tapi bagaimana mungkin hama bisa bertindak? Kalau Senopati Gusti malah sengaja melindungi mereka. Apa maksudmu? Senopati Bungalan telah membantu perusuh itu, sehingga banyak anak buah hamba yang tewas. Bagaimana kalau mereka kita habisi saja, Kakang? Dua pendekar yang menurut Guragada membuat keonaran itu, ternyata hanya menghancurkan anak buahnya saja. Sekalian saja kita hancurkan bromocora-bromocora itu. Itu yang sedang saya pikirkan. Tidak bisa. Suamimu telah mempermalukan kami. Kali ini hanya nyawa yang bisa membasuh semua perbuatan yang telah dilakukannya. Bukankah dia sudah menjalani tenungan Nyai? Dia sudah mengalami penderitaan sebagai seekor belibis. Dan kamu telah menyelamatkannya. Maka kamu pun harus menerima semua hukumanku. Kamu harus mati.
telah menghirup serbuk pemunah pikiran Kisana. Sekarang terimalah tununganku. Kakang sudah siuman. Adi Prabu, apa sebenarnya yang terjadi? Dan kemana siluman-siluman serigala itu? Kakang Pati hampir saja terkena tenung. Untung Gusti Prabu datang. Siluman-siluman itu sudah tewas, Kakang. Jadi bagaimana? Saya tidak mengerti kenapa Senopati Bungalan bersikap memusuhi saya. Selama ini kita bisa bekerja sama dengan baik. Yang saya dengar, Senopati Bungalan tersinggung karena Tuan melaporkan seolah-olah beliau tidak bertanggung jawab dengan kejadian yang menimpa anak buah Tuan. Tidak benar itu. Dia salah paham. Saya hanya mengatakan bahwa Senopati Bungalan mestinya segera bertindak. Itu saja. Mari kita bicara di dalam. Iya. Silakan. Silakan duduk. Lalu bagaimana? Apa yang harus saya lakukan, Guragada? Kita sudah sepakat bahwa kembang jenar harus selalu aman. Artinya, kita tidak boleh membiarkan ada perusuh yang membuat negeri kita kacau. Lalu bagaimana dengan anak buah Tuan? Saya ingin mengajak kerjasama dengan Senopati. Sebab kelihatannya kedua perusuh itu seperti telik sandi. Yang sengaja dikirim oleh negeri lain untuk menjajaki kekuatan kita. Kita? Atau mungkin hanya kalian? $200 kepeng perak.
Kerahkan seluruh kekuatan prajurit Kembang Jenar untuk menangkap pengacau itu. Saya akan tambah 200 kepeng lagi untuk pengamanan rumah saya. Ya, saya akan kirim satu pasukan ke rumah Tuan. Yang akan saya pimpin sendiri. Bagus. Mereka anak buah saya, Ditya. Anak buah? Ki Kulur pasti telah merahasiakan sesuatu pada kami. Siapa sebenarnya sampean? Sepertinya waktu membuat perhitungan sudah tiba. Kita harus bergerak lebih terbuka sekarang. Nanti dulu. Saya tidak mau ikut. Kalau Ki Kulur tidak menceritakan, bagaimana? Dan siapa Ki Kulur sebenarnya? Sebelum komplotan Bromocora pimpinan Guragada itu menguasai Kembang Jenar, aku adalah seorang pati negeri ini. Namaku Suradira. Bagaimana Paman bisa seperti ini? Guragada. Dia berhasil menyuap beberapa senopati. Kemudian berkomplot untuk menyudutkan saya di depan Sang Betara. Seolah-olah saya tidak mampu menangani kerusuhan. Sebab setiap kali ada kekacauan, anak buah saya tidak mampu untuk memadamkannya. Sang Betara percaya, kemudian memecat saya. Jadi, apa memang Paman tidak mampu meringkus anak buah Guragada? Mereka seperti tahu setiap langkah yang akan saya ambil. Saya curiga ada kerjasama antara anak buah Guragada dengan beberapa orang senopati. Bahkan dengan penewu dan penatus yang ada dalam pasukan saya. Keterlaluan. Ya. Benar-benar busuk. Iya. Senopati lain yang tidak silau oleh uang Guragada. Dan mereka yang masih setia kepada saya, dibuatnya tidak berdaya. Karena jumlah yang jadi gedibal Guragada jauh lebih banyak. Salah satunya adalah Senopati Bungalan. Sampai sekarang dia selalu bertentangan dengan Guragada. Jadi, apa rencana Paman malam ini? Kita hancurkan rumah Guragada. Karena saya yakin mereka sedang ketakutan karena gebrakan Raden berdua kemarin siang. Saudara-saudaraku, waktu yang kita tunggu-tunggu rupanya datang lebih cepat dari yang kita perkirakan. Utusan sahabatku, Empu Ganggadara dari Pulau Kura-Kura sudah datang. Dan yang seperti kalian saksikan, mereka langsung membuat Bromocorah anak buah Guragada kalang kabut. Saat ini mereka dalam keadaan kebingungan dan ketakutan. Kini saatnya kita tekan mereka. Betul, Kipati! Betul! Kipati, saya melihat ada pasukan Kembang Jenar berkumpul di rumah Guragada. Pasti mereka lah pengkhianat-pengkhianat yang harus kita basmi. Tidak peduli saudara atau teman sendiri. Demi tegaknya kebenaran di Kembang Jenar. Betul! Kita berangkat sekarang. Matikan obor.
Senopati Bungalan. Mau kemana mereka? Melihat arahnya, mereka mau ke rumah Guragada melingkar dari belakang. Jangan-jangan Guragada juga berhasil menyewa dia. Mungkin, tapi kita akan lebih cepat sampai ke rumah Guragada. Saya dan Galuh memutar, menyerang lewat belakang. Baik, hati-hati. Saya akan menyerang dari depan. Suradira? Ya, bagaimana ini? Siapa yang kita bela? Kalian heran aku masih hidup, Begundal Tengik? Berapa harga kalian untuk menjaga rumah Brahmacora ini? Jangan salah paham, Ki. Semua ini adalah tugas Gusti Betara. Kalian telah berkomplot dengan Guragada untuk menyingkirkan aku. Karena aku tidak mau dibeli oleh Brahmacora berkedok pedagang itu. Sekarang, lawan aku. Guragada lari. Tadi dia masuk kamar itu. Guragada sudah tertangkap. Siapa yang bertanggung jawab mengadilinya? Ampun. Ampun. Ikat dia, Aditya. Semua Brahmacora dan pengkhianat negara ini harus kita serahkan kepada Betara Ri Kembang Jenar.
Tidak ada kata-kata yang lebih terhormat untukku selain mengakui kesalahan. Kakang Patih, aku minta maaf kepadamu. Ampun Gusti Betara. Gusti tidak bersalah. Hanya sedikit kurang adil dalam mendengar berita. Gusti hanya mendengar dari telinga kiri, namun kurang meresapi telinga kanan. Barangkali suara di telinga kiri terlalu bising, Gusti. Apa maksudmu? Kuragada telah berhasil menyuap sebagian besar Bayangkara Raja untuk menentang hamba. Bahkan ada anak buah hamba yang dia suap dan mengkhianati hamba, Gusti. Ya, Senopati Bungalan sudah menceritakan segalanya kepadaku. Maukah Kakang memaafkan aku? Tidak pantas seorang Betara minta maaf, Gusti. Seorang Betara tidak pernah salah. Dia hanya keliru. Terima kasih, Kakang. Aku juga mendengar kedua anak muda itu sangat berjasa pada negeri kita. Siapa namamu, anak muda? Hamba Aditya, dari Pulau Kura-Kura, Gusti. Murid Kakang Empu Ganggadara, saudara seperguruan hamba. Sengaja hamba meminta bantuan ke sana, Gusti. Tindakan Kakang telah menyelamatkan Kembang Jenar dari kehancuran. Ternyata Guragada sangat licik dan licin. Kamu juga murid Empu Ganggadara? Bukan Gusti Betara. Hamba Galuh Parwati dari Padepokan Sugaluh. Hamba teman Kakang Aditya. Kalian benar-benar anak muda yang terpuji. Kembang Jenar berhutang budi kepadamu berdua. Jika kalian bersedia, aku akan sangat gembira jika kalian mau menjadi bayangkaraku. Aditya. Ayo, ayo. Ampun Gusti Betara. Hamba mohon Gusti tidak murka kepada kami. Kami mohon waktu untuk memikirkan tawaran Gusti yang begitu mulia. Tidak apa-apa. Itu hak kalian. Kalian masih muda. Sekali lagi, terima kasih. Kakang! 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 Sebenarnya kita mau kemana? Saya tidak pernah mengatakan kepadamu mau kemana. Karena saya tidak tahu harus kemana. Saya sedang mencari guru saya. Dan Galuh Parwati kan? Terus terang saja, saya tidak marah kok. Buah ini manis sekali. Kakak mau? Nanti saja, Tantri. Sebaiknya kita lebih cepat sedikit.
supaya kita bisa menemukan desa untuk menginap. Nginep di hutan juga tidak apa-apa kan, Kang? Menginap di dalam hutan banyak bahayanya, Tantri. Kamu tidak takut? Kenapa harus takut? Kakang seorang pendekar yang tangguh. Atau mungkin Kakang tidak mau melindungi saya? Iya. Bukan begitu. Kalau bahaya dari luar, mungkin kita bisa melawannya. Bukan cuma saya, kamu pun seorang pendekar yang tangguh. Yang lebih menakutkan adalah bahaya yang muncul dari diri kamu dan saya sendiri. Maksud Kakang? Hawa nafsu sering muncul dari dalam diri kita sendiri ketika sepasang manusia berada di tempat yang sunyi. Kakang pikir saya perempuan rendah yang memanfaatkan sepi untuk melampiaskan nafsu? Kalau saya memang gemar mengubar nafsu, kenapa tidak waktu kita di atas perahu? Kenapa tidak sekarang? Di sini juga sepi. Maafkan saya.